Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan tentang 3 wali Allah yang dihina. Dalam pergaulan sehari-hari, seringkali kita menjumpai orang yang mudah marah, karena ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mereka yang mudah marah, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, seperti menganggap diri sebagai orang paling penting, paling pintar, paling benar, gaya hidup yang narsisistik, perfeksionis, serta neurotik. Orang-orang seperti ini biasanya mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi, dalam menjaga diri dan memenuhi keinginan diri, sehingga sangat sensitif dan reaktif. Terutama terhadap stimulus kecil yang menghambat, atau mengecewakan tujuan yang ingin dicapai. Ekspektasi yang terlalu tinggi memang seringkali membuahkan kekecewaan, apalagi jika hanya untuk mencari penghormatan dari makhluk Tuhan. Hal ini karena adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan yang tidak terrealisasikan. Sikap mudah marah, bukanlah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, kemarahan adalah sikap yang bisa membinasakan, dan mampu merusak akal manusia. Oleh sebab itulah, sikap tidak mudah marah adalah akhlak yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para penerusnya, yaitu para ulama. Salah satu ulama yang tidak mudah marah, bahkan tidak pernah marah sama sekali walaupun dihina, beliau adalah Abu Bakar Al-Mubarak. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Bakar Al-Mubarak bin Sa'idi bin Ad-Dahlan. Beliau termasuk salah seorang ulama pakar nahwu, yang menyibukkan diri dengan ilmu bahasa Arab. Dalam perjalanan hidupnya, beliau tekun mempelajari bahasa Arab dan menghafal beberapa syair insinyur Arab. Bahkan, beliau hafal banyak hikayat-hikayat, menguasai dan tahu bahasa Arab, Turki, Romawi, Habasyah, dan Niger. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Abu Bakar Al-Mubarak adalah seorang ulama yang tidak pernah marah sama sekali. Kepribadiannya yang tidak pernah marah, pernah membuat beberapa orang bertaruh dengan seorang lelaki yang mampu membuatnya marah. Kepada lelaki yang yakin mampu membuat Abu Bakar Al-Mubarak marah, mereka berkata, "Jika engkau bisa membuat Abu Bakar marah, maka engkau mendapatkan uang sekian dan sekian." Lelaki itu pun menerima tantangan tersebut. Dia kemudian mendatangi Abu Bakar Al-Mubarak, dan bertanya tentang satu persoalan dalam bahasa Arab, yang merupakan keahlian Abu Bakar Al-Mubarak. Mendapat sebuah pertanyaan, Abu Bakar Al-Mubarak pun memberikan jawabannya. Karena ingin membuat Abu Bakar Al-Mubarak, lelaki itu pun berkata, "Engkau keliru wahai guru." Mendengar sanggahan tersebut, Abu Bakar Al-Mubarak tetap memberikan jawaban yang sama, namun kali ini dengan diksi yang berbeda. Karena niatnya ingin membuat Abu Bakar Al-Mubarak marah. Lelaki itu pun bersikeras, dan menuduh Abu Bakar Al-Mubarak berbohong. Dia pun sampai berkata kepada Abu Bakar Al-Mubarak, "Engkau telah berdusta, menurutku engkau telah lupa ilmu nahwu." Dengan santai, Abu Bakar Al-Mubarak lalu menjawabnya, "Wahai saudaraku, mungkin engkau belum faham apa yang aku katakan kepadamu." Sambil masih ngeyel, lelaki itu pun kembali berkata, "Iya, saya faham, tetapi engkaulah yang salah memberikan jawaban." Dengan sabar, Abu Bakar Al-Mubarak kembali berkata, "Sampaikanlah apa yang telah kamu fahami, agar kami bisa belajar darimu." Mendapat jawaban seperti itu dari Abu Bakar Al-Mubarak, lelaki itu justru mengucapkan kata-kata kasar. Abu Bakar Al-Mubarak yang melihat hal itu pun tersenyum, seraya berkata kepadanya, "Jika engkau bertaruh, sesungguhnya engkau telah kalah. Engkau seperti seekor nyamuk yang jatuh ke tubuh gajah. Ketika ia akan terbang, ia berkata kepada gajah, 'Berpeganglah, aku akan terbang.' Gajah itu menjawab, 'Aku tidak merasakan apa-apa ketika engkau jatuh di tubuhku. Oleh sebab itu, aku tidak perlu berpegang ketika engkau terbang.'" Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Mubarak adalah warisan dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yang tidak mudah marah saat mendapat perlakuan buruk. Beliau tetap sabar dan tidak marah,
walaupun dianggap tidak paham dengan ilmu yang ditekuninya. Dan sudah semestinya, orang yang berilmu itu mempunyai keluhuran budi pekerti, yakni tidak mudah emosi dan marah, tidak mudah mencaci dan menghina, walaupun mempunyai pandangan yang berbeda. Pada suatu masa, ada seorang lelaki ahli maksiat yang sering dihina orang, yang kemudian mendatangi salah seorang walinya Allah. Sesampainya di tempat wali Allah tersebut, lelaki itu hanya memandangnya ketika wali Allah sholat. Lelaki ini lantas ditanya, apakah ia diajak berbincang oleh wali Allah tersebut. Lelaki itu hanya menjawab, bahwa ia hanya memandangnya saja sudah cukup, karena merasa bahwa ia adalah ahli maksiat, sedangkan wali Allah adalah orang yang taat kepada Allah. Setelah itu, sampailah ucapan lelaki tersebut kepada wali Allah. Sang wali Allah kemudian bertanya kepada orang-orang, benarkah lelaki tadi mengucapkan hal tersebut? Setelah itu, wali Allah tersebut kemudian berkata, bahwa tidak ada yang pantas mendapatkan kedudukannya, kecuali dia, yakni si lelaki tadi. Setelah beberapa hari kemudian si wali Allah ini meninggal dunia, dan si lelaki tadi diberi kedudukan dan kewalian wali Allah. Al-Imam Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mengatakan, Allah itu lebih dekat dengan ahli maksiat yang hatinya pecah, karena menyesali perbuatannya, daripada orang sombong, yang mengaku dirinya mempunyai keutamaan dan kebaikan. Ada pemuda ingin berguru kepada Syekh Abu Said Abul Hoir, seorang tokoh sufi yang terkenal karena karomahnya. Rumah guru sufi itu terletak di tengah-tengah padang pasir. Ketika pemuda itu tiba di rumahnya, Syekh Abul Hoir sedang mengaji. Pada waktu Syekh Abul Hoir membaca surat Al-Fatihah, saat itulah pemuda ini kurang puas dengan mahroj bacaan Al-Quran Abul Hoir, yang dinilainya kurang fasih. Bagaimana mungkin ia seorang sufi terkenal, sedangkan mahroj bacaan Al-Fatihahnya saja tidak bagus, bagaimana mungkin aku bisa menjadi muridnya? Gumam pemuda itu, yang berniat mengurungkan niatnya untuk berguru kepada Syekh Abul Hoir. Setelah itu, pemuda itu pergi tanpa permisi. Namun begitu ia keluar, ia langsung dihadang oleh seekor singa padang pasir yang buas. Singa itu mengaum dengan kerasnya, seperti hendak memangsa pemuda tersebut. Karena ketakutan, pemuda itu kemudian mundur. Akan tetapi, di belakangnya juga ada seekor singa padang pasir lain yang menghalanginya. Pemuda itu terjebak di tengah-tengah tanpa bisa berbuat sesuatu. Akhirnya, pemuda itu menjerit keras karena ketakutan. Begitu mendengar teriakan dari luar, Syekh Abul Hoir segera turun keluar meninggalkan majelisnya. Ia menatap kedua ekor singa padang pasir yang buas itu, dan berkata kepada singa-singa itu, "Wahai singa, bukankah sudah aku bilang padamu, jangan pernah kalian mengganggu para tamuku?" Sungguh ajaib, kedua singa yang semula terlihat begitu buas, tiba-tiba ia duduk bersimpuh di hadapan Syekh Abul Hoir. Sang sufi Abul Hoir lalu mengelus-elus telinga kedua singa itu, dan kemudian menyuruhnya pergi. Setelah kedua hewan buas itu benar-benar pergi, pemuda itu merasa keheranan. "Bagaimana Anda dapat menaklukkan singa-singa yang begitu liar itu?" tanya pemuda tersebut. "Wahai anak muda, selama ini aku sibuk memperhatikan urusan hatiku. Bertahun-tahun aku berusaha menata hati, hingga aku tidak sempat berprasangka buruk kepada orang lain. Untuk kesibukanku menaklukkan hatiku ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku. Semua binatang buas di sini, termasuk singa padang pasir yang buas itu, semuanya tunduk kepadaku," jelas Syekh Abul Hoir. Mendengar jawaban Syekh Abul Hoir, pemuda itu hanya terdiam dengan penuh rasa malu. Namun di sisi lain, ia begitu mengagumi karomah yang dimiliki oleh Syekh Abul Hoir. "Wahai anak muda, tahukah engkau mengenai kekuranganmu?" tanya Abul Hoir. "Tidak wahai guru," jawab pemuda itu. "Selama ini engkau sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah, hingga nyaris lupa memperhatikan hatimu. Karena itu engkau takut kepada seluruh alam semesta," jelas Syekh Abul Hoir. Akhirnya, pemuda itu mengurungkan niatnya untuk pergi, dan dia kemudian menetapkan hatinya untuk menjadi murid Syekh Abul Hoir. Demikianlah kisah tentang 3 waliullah yang dihina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat.
Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.